Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sedulur semuanya, dalam episode kali ini saya akan menceritakan tentang perjalanan spiritual Raden Walangsungsang. Tapi sebelumnya saya sapa-sapa dulu kepada yang telah mendukung channelnya M Jidan, yaitu Bapak Haji Engking, pemilik resto, dan juga Wabe yang berada di Banten, dan semua yang telah mendukung channel saya. Semoga Allah beri keberkahan. Perjalanan spiritual Raden Walangsungsang setelah menetap beberapa lamanya di Gunung Merapi di tempatnya Syekh Danuarsi dan menikah dengan putrinya yang bernama Nyi Endang Gelis, dan adik Raden Walangsungsang yang bernama Nyi Mas Rara Santang menyusulnya, sehingga pertemuan terjadi di Gunung Merapi, yaitu di Raja Desa Kabupaten Ciamis. Raden Walangsungsang diberikan cincin anpal sebagai tanda murid dan benda pusaka untuk bekal dalam perjalanannya. Raden Walangsungsang berganti nama menjadi Syekh Abdullah dan diperintahkan untuk pergi ke Gunung Ciangkep. Untuk melanjutkan perjalanannya, Raden Walangsungsang beserta istri dan adiknya pergi ke Gunung Ciangkep untuk semedi atau bertapa. Dalam pertapaannya itu, Raden Walangsungsang bertemu dengan pendeta dan menyampaikan maksudnya ingin mencarinya syariat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Namun pendeta itu tidak mengerti ilmu tersebut, hanya mengetahui riwayat hidup Nabi Muhammad saja. Sang pendeta pun mengatakan kepada Raden Walangsungsang bahwa kelak ia akan menjadi orang mulia serta akan menjadi seorang pemimpin di sebuah kerajaan. Raden Walangsungsang diberi cindera mata berupa golok cabang oleh pendeta tersebut dan diberi nama Kiai Sangkan. Di tempat pertapaan tersebut juga Raden Walangsungsang bertemu dengan sang naga yang sedang bertapakur menjaga pusaka kuno milik para dewa. Raden Walangsungsang pun menjelaskan kepada naga tersebut dirinya lagi mencari agama Nabi Muhammad. Namun sang naga tidak mengetahui hal tersebut. Melihat kebaikan dan pancaran sinar dari wajahnya Raden Walangsungsang, sang naga pun lalu memberikan pusaka yang dijaganya berupa pusaka kopiah wari, badong, dan pusaka umbun. Lalu sang naga memerintahkan kepada Raden Walangsungsang untuk pergi ke Gunung Cangak. Ia bertemu dengan burung bangau perwujudan Raja Jin. Raden Walangsungsang menceritakan maksudnya, dan Raja Jin tersebut yang berwujud burung bangau menyarankan untuk pergi ke Gunung Amparan Jati. Namun sebelum pergi, Raden Walangsungsang diberikan pusaka berupa piring panjang dan pentil baja oleh Raja Jin tersebut. Dalam perjalanannya menuju Gunung Amparan Jati, sayup-sayup terdengar lantunan ayat Al-Quran. Yang entah bersumber dari mana. Raden Walangsungsang pun mencarinya. Akhirnya di Gunung Jati, Raden Walangsungsang bertemu dengan Syekh Datu Kahfi atau Syekh Nurjati, guru yang ia cari selama ini. Perjalanan Raden Walangsungsang dalam mencari syariat ajaran Nabi Muhammad pun tercapai dengan bertemunya ia dengan Syekh Nurjati, seorang waliullah yang akan mengajarkan agama Islam
serta membimbingnya menjadi manusia mulia. Syekh Nurjati mengajarkan syariat dan tasawuf. Setelah merasa lengkap ilmu yang diajarkan oleh Syekh Nurjati, Raden Walangsungsang diberi gelar Somadullah. Raden Walangsungsang dan Nyi Mas Rara Santang diperintahkan untuk pergi ke Tanah Suci untuk menyempurnakan ilmunya dan untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian Nyi Mas Rara Santang dipersunting oleh penguasa Mesir, yakni Syarif Abdullah. Dari pernikahan tersebut dikaruniai anak yang bernama Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Raden Walangsungsang lalu membuat sebuah pendukuhan di kebun pesisir yang waktu itu dipimpin oleh seorang kuwu yang bernama Ki Darusela atau Ki Gedeng Alang-Alang. Raden Walangsungsang sebagai pangraksa bumi atau wakil kuwu diberi gelar Pangeran Cakrabuana. Setelah Ki Darusela meninggal dunia, Raden Walangsungsang diangkat menjadi kuwu lalu dikenal dengan sebutan Mbah Kuwu. Seiring berjalannya waktu, daerah tersebut maju dan sejahtera. Ia membangun kuta atau susunan bata merah, mendirikan Dalam Agung, dan membentuk pemerintahan. Yang berada di Cirebon pada tahun 1430 Masehi. Dengan demikian, Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana atau Mbah Kuwu Sangkan merupakan pendiri pertama Kesultanan Cirebon, sebuah kerajaan Islam di tanah Pasundan. Yang Kesultanan Cirebon diteruskan oleh Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sedulur semuanya, itulah ringkasan cerita tentang perjalanan Raden Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana atau disebut dengan Mbah Kuwu Sangkan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Terima kasih kepada sedulur semuanya yang telah menyimak video ini. Semoga selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.